Shalom Gerakan Pemuda, kembali lagi di SBP on the Weekend 11 Februari 2023. Baik, rekan-rekan GP, sebelum kita membaca renungan kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat yang terus Kau curahkan kepada kami Tuhan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh Kau berikan kepada kami untuk melewati hari demi hari Bapa. Tuhan, sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau berkati Tuhan, biarlah apa yang dibagikan, apa yang kami renungkan pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Tuhan, inilah kami dengan segala kekurangan kami, biarlah Engkau saja yang menyempurnakannya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik, untuk bacaan renungan kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-11. Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 sampai ke-36. Injil Lukas pasal 11 ayat 33 sampai 36. Judul perikop bacaannya pelita tubuh. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Baik, untuk renungan dari Sabda Bina Pemuda hari ini, dengan judul Memandang dengan Mata Hati. Mungkin kita memahami bahwa mata itu fungsinya hanya melihat. Ternyata tidak. Fungsi mata bukan saja melihat, tetapi juga bergerak. Oleh karena itulah mata diciptakan Tuhan di kepala bagian depan. Mata memang adalah indera penglihatan, tetapi melalui mata seseorang bisa memahami sesuatu dan memberikan respons. Melalui mata juga seseorang bisa menyampaikan perasaannya. Yesus menekankan bahwa kualitas iman seseorang tidak dapat disembunyikan, karena iman adalah penampilan yang bisa menjadi terang bagi lingkungan. Seperti halnya pelita, mata akan menjadi sumber informasi untuk mempelajari sesuatu yang menggerakkan tubuh untuk bertindak. Apa yang dilihat akan menentukan sikap seseorang, baik atau buruk. Sikap yang baik akan menjadi terang seperti sebuah pelita yang diletakkan di kaki dian. Namun, sikap yang buruk akan menjadi kegelapan bagi orang lain. Terang adalah baik, gelap adalah jahat. Kita banyak menyaksikan orang memiliki mata yang sehat, tetapi sikap dan perilakunya tidak menyenangkan atau merugikan orang lain. Pembunuhan, kekerasan, pelecehan, dan peperangan banyak dilakukan oleh mereka yang memiliki mata yang sehat. Jadi, mata yang sehat belum tentu memiliki mata hati yang baik. Bagi orang percaya, tidak cukup hanya memiliki mata yang sehat. Dunia ini merindukan orang-orang yang memiliki mata hati, agar dunia ini segera pulih dari kekacauan dan kehancuran. Oleh karena itu, orang percaya juga harus memiliki mata hati, agar bisa menjadi saksi yang memulihkan dunia ini dari keterpurukan. Orang-orang muda harus menjadi pionir untuk menerangi dunia ini, karena dunia ini dipercayakan kepada generasi muda yang akan memulihkan dunia ini dari ketidakadilan dan kerusakan lingkungan. Baik rekan-rekan GP, Injil Lukas adalah kitab pertama dari kedua kitab yang dialamatkan kepada seorang bernama Theophilus. Walaupun nama penulis tidak dicantumkan dalam dua kitab tersebut,
kesaksian yang bulat dari kekristenan mula-mula, dan bukti kuat dari dalam kitab-kitab itu sendiri menunjukkan bahwa Lukaslah yang menulis kedua kitab itu. Rupanya Lukas adalah seorang petobat Yunani, satu-satunya orang yang bukan Yahudi yang menulis sebuah kitab di dalam Alkitab. Roh Kudus mendorong dia untuk menulis kepada Theophilus guna memenuhi suatu kebutuhan dalam jemaat yang terdiri dari orang bukan Yahudi akan kisah yang lengkap mengenai permulaan Kristenan. Bacaan pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 33 sampai 36 dengan judul perikop bacaan pelita tubuh. Mata adalah bagian tubuh kita yang amat penting. Berdasarkan apa yang kita lihat dengan mata, kita memiliki kesan dan penilaian tertentu. Kemudian mempertimbangkannya dan menjatuhkan pilihan. Hal ini amat jelas kalau misalkan kita pergi belanja, kita pergi ke pasar, kita pergi ke supermarket, kita pergi ke mall. Kita akan melihat dan memilih apa yang baik untuk kita, apa yang kita perlukan, dan apakah yang akan kita beli. Sebab dengan mata kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang harus kita pilih dan mana yang tidak. Sebagai orang beriman, kita tidak hanya memiliki mata fisik atau mata indrawi, tetapi kita juga memiliki mata hati dan mata iman. Mata indrawi dimiliki oleh manusia maupun hewan. Mata hati dimiliki oleh semua orang dalam hati nuraninya. Mata iman dimiliki oleh orang beriman. Kita adalah orang beriman. Maka itu, untuk melihat sesuatu baik atau tidak, layak atau tidak kita pilih, kita tidak cukup hanya menggunakan mata indrawi saja. Tetapi kita juga harus menggunakan mata hati kita dan mata iman. Tuhan Yesus menghendaki agar kita memilih apa yang baik dan apa yang tidak. Hanya dengan mata indrawi saja kita tidak dapat melihatnya. Sehingga kita harus menggunakan juga mata hati dan mata iman kita. Bahkan dengan mata hati dan mata iman, harta duniawi dapat kita gunakan sebagai sarana untuk menjadi berkat bagi orang lain. Misalnya kita menggunakan uang atau apa yang kita miliki untuk menjadi berkat serta melayani orang lain. Seperti kita menjadi berkat untuk orang-orang kecil, lemah, orang miskin, orang tersingkir, atau orang difabel. Itu merupakan salah satu cara bagi kita untuk menjadi berkat untuk orang lain. Sebab apa yang kita lakukan untuk orang-orang tersebut sesungguhnya seperti kita lakukan untuk Tuhan. Dan pada saatnya Tuhan akan bersabda seperti dalam Matius 25 ayat 34, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Berbahagialah kita yang sudah membuat dan menjaga pelita tubuh kita untuk menjadi terang bagi sesama, sama seperti apabila pelita menerangi tubuh kita dengan cahayanya, karena Tuhan juga sudah melimpahkan terang firman-Nya dalam kehidupan kita dengan berlimpah-limpah. Biarlah mata hati kita boleh terus menyala seperti pelita, agar dapat menerangi ke setiap sudut yang gelap. Biarlah mata hati kita dapat menjadi alat untuk memberkati orang lain. Teruslah menyala dan teruslah menjadi terang. Amin. Baik, rekan-rekan GP, untuk menutup renungan kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk renungan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini Tuhan Yesus, kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Tuhan, biarlah renungan yang sudah boleh kami renungkan pada hari ini boleh menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami Bapa. Biarlah kami boleh terus menjadi terang dan menjadi pelita-Mu Tuhan dimanapun kami ditempatkan Bapa. Penuhilah batin kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu agar dunia bisa melihat terang abadi yang daripada-Mu saja Bapa. Inilah kami Tuhan Yesus, pimpinlah kehidupan kami, tuntunlah kami, biarlah kami boleh tetap layak Tuhan
untuk melakukan semua perintah-perintah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik rekan-rekan GP, terima kasih yang sudah bergabung dalam renungan pada hari ini. Sampai jumpa lagi di SBP on the Weekend minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!